Jadi ada orang pakai benda-benda semacam itu, galang penguat badan, galang anti musibah segala macamnya, kalau jimat namanya itu. Ya enggak? Innaha wahina inzi'ha. Lepaskan kata Rasulullah. Fa innaha la tuziduka illa wahna. Sesungguhnya yang macam ini tidaklah menambahkan kepada engkau illa wahna, kecuali engkau semakin lemah. Lemah akidah ke Allah, dan lemah pula fisik awak, kemudian lemah pula pertahanan awak dari gangguan. Sebenarnya dengan adanya benda-benda model itu, awak semakin rentan diganggu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dzalika illa halik. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa bahasa doanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Mari kita puji Allah, lalu setelah itu kita berselawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan yang lalu kalau enggak salah, atau 3 bulan yang lalu, kita sudah menyinggung gerbang surga yang kunci pembukanya adalah la ilaha illallah. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, tahu dia isinya, dan dia imani isi itu, dia pasti masuk surga. Apakah dia amalkan isinya atau tidak, tetap dia masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang semua mata menatap ke arah papan tulis ya, ketika kami menulis nanti. Apa yang akan kita uraikan di sini, yaitu asal dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wajib masuk surga. Udah senang hati Bapak Ibu dengarnya itu. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah muhtasiban, mukhlisan, ikhlas, betul-betul ingin masuk Islam. Kalau kayak kita kan sudah Islam ini, tapi kita benar-benar mengucapkannya la ilaha illallah sebagai pengakuan kita ini adalah hamba Allah, cuma Allah yang kita sembah, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga.
Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Qala, berkata sahabat Nabi, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga? Masa iya ada orang tidak mau masuk surga? Siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, umat saya yang mematuhi mengikuti ajaran yang saya sampaikan, memang saya yang didengarnya, saya yang diikutinya, itulah umat saya yang pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, adapun umat saya yang bukan saya yang diikutinya, bagamu lai bagamu, Islam lai Islam, tapi bukan saya yang diikutinya, bukan saya yang dipatuhinya, bukan saya yang ditirunya, faqad aba, itulah orang yang enggan masuk surga. Kalau ditanya secara lidah, mau masuk surga tidak? Pasti dia menjawab mau. Tapi dilihat hari-harinya beragama, bukan Rasulullah yang menjadi ikutannya, bukan Rasulullah yang didengar dipatuhinya, itu yang dimaksud Nabi, kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita perhatikan sebentar. Umat Nabi yang wajib masuk surga itu cuma orang beriman. Ada nama surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Mu'minun. Betul, Bu? Surat apa namanya? Surat Al-Mu'minun. Surat yang keberapa dalam Al-Quran? Surat yang ke-23. Ya, surat yang ke-23 namanya surat Al-Mu'minun. Ayat pertamanya apa bunyinya? Qad aflahal mu'minun, sungguh pasti beruntunglah orang-orang mukmin. Orang mukmin yang beruntung. Muslim, tunggu dulu. Kalau mukmin pasti beruntung. Saya sudah pernah jelaskan, tidak setiap orang muslim pasti mukmin, tapi seluruh orang mukmin pasti itulah. Ya, pegang itu. Ingat ini ajaran, bukan seluruh orang muslim mukmin, tapi pasti setiap mukmin muslim. Okey. Yang Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh pasti beruntung orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang Islam. Kenapa begitu? Ternyata orang beriman itu, orang umat Nabi ya, kullu ummati, kan gitu kata Nabi. Kullu ummati, seluruh umatku. Berarti kan orang yang lah bersyahadat gua. Kullu ummati yadkhulunal jannah, pasti mereka akan masuk surga. Pasti mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Illa man aba, kecuali man, orang yang enggan. Ya. Qala wa may ya'ba ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, qala man ata'ani dakhalal jannah, orang yang benar-benar saya yang diikutinya, saya yang dipatuhinya, itulah umat saya yang pasti masuk surga. Dakhalal jannah, dakhalal jannah. Asalai Nabi yang dipatuhinya, asalai Nabi yang diikutinya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asani, tapi barang siapa Islam lai Islam, bersahadat lai bersahadat, tapi dalam bagamu indah ambo yang nyopatuhi dah, bukan saya yang dikunya. Wa man asani faqad aba,
Tapi barang siapa yang memaksiati saya, barang siapa yang tidak mengikuti saya, barang siapa yang tidak mematuhi saya, faqad abah, itulah umat saya yang enggan masuk surga. Faqad abah, selesai. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, seluruh umat Nabi masuk surga. Kita kaji dari sini dulu. Seluruh umat Nabi masuk surga. Bapak ibu lemek Nabi sadonya kau? Lemek Nabi kau? Masuk surga? Insya Allah. Kecuali yang tak mau. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Qala wa may ya'ba. Ada yang bertanya, siapa yang tak mau itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang tidak patuh kepada saya itu yang tak mau. Yang patuh kepada saya itu yang pasti masuk surga. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini apa namanya? Agama itu Pak, yang dibawa oleh Nabi Muhammad agama Islam. Tahu enggak Bapak Ibu? Agama dari sejak Nabi Adam, apa nama agamanya? Nama agamanya sejak Nabi Adam? Islam. Agama Yahudi itu batu buya, agama Nasrani itu batu buya, agama Konghucu lah, Buddha lah, segala macamnya. Kata Allah, innad dina indallahil, agama yang benar di sisi Allah cuma satu, Islam. Nabi Adam membawa agama Islam, dinul Islam namanya. Nabi Adam, Idris. Mari coba baca sama-sama, kan lihat apa urutan Nabi kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi dan rasul yang besar ini seluruhnya membawa agama satu saja, agama Islam. Agama Islam bahasa Arabnya dinul Islam. Dinul Islam. Kok bahasa Arab dari agama Islam? Dinul Islam. Oke. Apa artinya dinul Islam kok? Agama Islam. Baik Bapak Ibu. Aku di bahasa Sanskerta sabananya din ko ndak cocok diartikan dengan agama tu. Baru kemudian itu artinya secara bahasa Sanskerta tidak gama kacau. Agama Islam tidak kacau. Kalau secara arti di bahasa Sanskerta, cek di buku kamus bahasa Indonesia, agama itu artinya tidak kacau. Agar orang tidak kacau dalam hidup kau, dibuatlah apa saja ajaran yang membuat mereka tidak kacau. Itu namanya agama. Ada yang namanya agama Konghucu, ada yang namanya agama Buddha, ada yang namanya agama Hindu, ada yang namanya agama Zoroastra, ada yang namanya agama Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Agama itu artinya supaya hidup tidak kacau, dibuatlah ajaran, peraturan segala macamnya untuk diikuti sehingga hidup tidak kacau. Nah, kalau Zoroastra yang diikuti berarti agama Zoroastra. Kalau Hindu yang diikuti berarti agama Nah, Islam, dinul Islam. Dinul Islam kalau diartikan juga agama Islam, okey, supaya tidak kacau penganak aku, agama kita Islam, okey. Tapi din ini sendiri maksudnya, ya, sehingga kita hubungkan dengan
siapa yang mengikuti saya, kata Nabi. Siapa yang mengikuti saya? Siapa yang mengikuti saya? Berarti yang mengikuti Nabi adalah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu dinul Islam. Apa saja ajaran Nabi Muhammad? Ajaran Nabi adalah dinul Islam kafah. Dinul Islam kafah. Apa artinya kafah? Sempurna, seluruhnya. Yang mana yang sempurna itu? Ternyata din ini artinya ada 5. Tolong dikana tuh. Din ini artinya ada 5. 1, ini arti din. Yang pertama yaitu al-aqidah, al-iman, iman dan al-imanu wal aqidah, iman dan aqidah. Itu arti agama. Arti din yang pertama, dinul Islam artinya adalah, arti din yang pertama adalah iman dan akidah. Orang Yahudi punya akidah sendiri, betul Bu? Orang Nasrani punya akidah sendiri, punya iman sendiri. Mereka punya kepercayaan-kepercayaan sendiri. Orang Hindu, orang Buddha, orang Zoroastra, seluruhnya punya iman dan akidah sendiri. Karena memang itu ada diajarkan dalam agama mereka. Ya, Bapak Ibu, orang Islam punya sendiri. Makanya dalam agama kita disebutkan lakum dinukum waliyadin. Kalian punya akidah kalian sendiri, kami punya akidah kami sendiri. Kalian punya iman sendiri, kami punya iman sendiri. Iman kami Allah tu cieknya. Kan gitu iman kita, Pak. Akidah kita Allah itu cuma satu. Qul huwallahu. Menurut orang Nasrani Allah itu 3. Allah anak, Allah Bapa, Ruhul Kudus. Kan begitu kalau dalam keyakinan mereka. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, enggak. Dalam Islam qul huwallahu ahad. Allah itu cieknya. Itu iman. Kalau menurut orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Sementara dalam Islam lam yalid, indak beranak dan indak pernah bisa diperanakkan. Nah, beranak itu makhluk tuh. Kalau Allah yang menciptakan makhluk. Kalau kasamu Allah je makhluknya, untuk hanya menjadi Sang Maha, ya, pencipta. Baik Bapak Ibu, jadi arti din yang pertama adalah iman dan akidah. Maka ikutilah iman dan akidah yang diajarkan Rasulullah. Kan itu tadi, yang akan masuk surga adalah yang mengikuti saya. Kan begitu kata Nabi. Yang akan masuk surga dari umatku adalah yang beriman dengan apa yang saya imani, yang punya akidah seperti akidah yang saya ajarkan. Jadi kalau begitu, iman dan akidah kita, Bapak Ibu, harus disamuan bana dengan iman dan akidah yang diajarkan Nabi. Artinya wajib barajawa. Ba'abana yang iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman terbagi bara. Rukun iman yang 6. Iman terbagi bara. 6. Iman pada Allah. Iman pada malaikat. Iman pada Rasul. Iman pada kitab. Iman pada hari akhirat. Iman pada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Iman yang 6 ko dikaji cik-cik, ya, dibedah satu-satu, lalu jadikan akidah kita ala Rasulullah, bukan ala nenek moyang. Kalau nenek moyang kan banyak macam-macam gua. Duduk sewak di pintu, langsung ditegur dia orang gaya-gaya sesuak. Sempit rezeki nak ndak tiba jodoh beko. Kan itu kan? Kau kasih suak gua. Banyak bakokok ayam tengah malam, ada lo keyakinannya tu. Kemudian macam-macam Bapak Ibu. Sehingga di zaman Nabi ada orang yang punya keimanan, punya kepercayaan. Iman dan akidah ini namanya kepercayaan tu. Punya kepercayaan kalau seandainya kita mau jalan melintas binatang hitam di depan kita, apakah ayam hitam, kucing hitam, anjing hitam, burung hitam, ular hitam, itu pertanda bahwa perjalanan ini akan membawa sial. Jangan teruskan perjalanan, batalkan perjalanan. Kan itu kepercayaan yang ada di zaman dulu di Arab.
Di kampung kita nggak ada kepercayaan begitu kan? Di Arab ada, dan itu menjadi kepercayaan orang. Jadi ada seorang laki-laki datang pada Nabi, pamitan, ya Rasulullah, doakan saya. Kamu mau kemana, kata Nabi? Saya mau pergi jauh, berniaga ya Rasulullah. Kapan berangkatnya? Pagi ini ya Rasulullah. Ini subuh nih. Dia pamitan pada Nabi selepas sholat subuh. Nabi pun mendoakannya semoga perjalanannya selamat. Zuhur ketemu lagi sama orang itu. Kata Rasulullah, kok nggak jadi pergi? Kan tadi katanya pagi berangkat. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, tadi pas saya keluar pintu, barang-barang memang sudah di atas kendaraan saya. Kendaraan dulu kan untu kok. Barang-barang sudah di atas kendaraan saya. Pas saya keluar pintu rumah menuju ke unta saya, melintas binatang hitam di depan saya ya Rasulullah. Dalam iman kami, dalam akidah kami, sesuatu dari sesuatu, dalam kepercayaan kami turun temurun ya Rasulullah, kalau mau bepergian jauh, ada binatang hitam melintas di depan, itu pertanda buruk. Jangan lanjutkan perjalanan, ya, tunda di lain hari. Akibatnya ya Rasulullah, saya tunda perjalanan. Kecek Nabi, sirik engkau. Tuh, sirik kamu. Orang sirik masuk surga tidak? Sadatia tidak diizinkan dia masuk surga. Sedetik pun enggak diizinkan masuk surga. Sirik kamu, kata Nabi. Tak kaji kawan kau. Astagfirullah. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Jalan sekarang. Lanjutkan perjalananmu, serahkan jiwa ragamu dan seluruh yang kau tinggalkan kepada Allah. Baca ini. Maka orang itu pun akhirnya pergi juga berniaga, pulang dengan selamat. Jadi begitu Bapak Ibu, itu iman. Ya, itu akidah, kepercayaan. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ada orang mendirikan bangunan, harus didarahi dulu tanah tempat kita akan memasang-masang bangunan tadi, ya. Sebelum bangunan itu sempurna, kalau perlu sebelum pondasinya diletakkan, ya dicor, tanam dulu, serakkan dulu darah dari binatang tertentu, ayamkah inikah, dengan warna tertentu. Kalau tidak, nanti rumah ini nanti, wallahi, demi Allah Bapak Ibu, ini kepercayaan, ini akidah. Begitukah yang diajarkan Rasulullah? Kan begitu sebenarnya. Jadi harus kita kaji lagi, ikolah bana apa indah. Menurut kepercayaan sesuatu mau dekoah, menurut Rasulullah ba'ah. Kan begitu. Kalau ingin masuk surga. Tapi kalau kamu ngarengkangnya, ndak den, pokoknya di kampung wak mau deko, nan dia deo mau deko, tarihlah. Ya. Nan kece Nabi apa? Yang mengarengkang. Kami itu yang mengarengkang, tidak saya yang diikutinya, tidak saya yang didengar dipatuhinya, itulah umat saya yang masuk, tidak masuk surga, ya, enggan masuk surga. Jadi Bapak Ibu, Ibu, ini kok kelebihan ibu-ibu Pak. Ibu-ibu kalau ada ajak mengecek, mengecek. Cak wajak mengecek, Ibu. Banyak enggak kepercayaan-kepercayaan yang turun-temurun sampai ke awak dan jadi pegangan masyarakat kita? Banyak tidak? Gampang sekarang pertanyakan. Kepercayaan-kepercayaan begini menurut ajaran Nabi Muhammad, laikolah bana. Kalau bana, lanjutkan. Yang indah bana, tinggal merubah. Kalau begitu menurut Rasulullah, kan begitu. Dalam urusan apa saja, Bu? Mau lahiran anak kah, setelah anak lahir kah, bangun rumah kah, ataukah sedang panen, atau ketika setiap panen, pokoknya mau barale, setelah barale, malam pertama, pokoknya apa saja, orang kematian, tentang masalah arwah, tentang masalah apa saja yang berhubungan dengan iman dan akidah, ada ajarannya dari Nabi Muhammad. Ikuti bagaimana yang dari Nabi. Contoh cek lai, contoh. Saya pernah sampaikan ini. Saya ingat menyampaikannya di sini. Apa itu? Zaman Nabi ada seorang laki-laki memakai gelang. Ya, masih ingat ini? Memakai gelang. Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" "Innaha alwahinah." Apa yang kamu pakai ini?
Apa kata laki-laki itu? Iko galang ko dari ameh Bapak Ibu, tapi ada benda-bendanya yang digantungkan di emas itu. Apa ini kata Rasulullah? Innaha wahinah. Iko katangka ya Rasulullah. Halo, dengarkan kok. Iko katangka ya Rasulullah. Kalau pakai iko awak sehat taruh. Kalau pakai iko nak buruk-buruk nak timbul dari Rasulullah. Kalau pakai iko nak jahit-jahit tak bisa sampai ke awak dari Rasulullah. Selama pakai iko awak aman. Innaha wahinah. Iko wahinah ya Rasulullah. Mandanga itu kata Rasulullah inzi'ha, lapehan capek. Lapehkan cepat, ya, segera lepaskan. Tentu heranlah kawan gua. Berkata ya Rasulullah, kenapa? Innaha la tuziduka illa wahna. Selama engkau masih memakai barang yang macam ini, tidaklah yang akan bertambah kepada engkau kecuali engkau semakin lemah. Semakin lemah, badan semakin lemah, pertahanan awak semakin lemah, ya Bapak Ibu yang kami muliakan, dan akidah awak ke Allah semakin lemah. Bapak kemudian itu awak hanya merasa aman bukan karena Allah yang menjaga, tapi karena ada benda itu. Kan berarti akidah awak ke Allah melemah, betul tak? Kemudian secara fisik engkau juga akan semakin lemah, bukan semakin kuat. Jadi ada orang pakai benda-benda semacam itu, galang penguat badan, galang anti musibah segala macamnya, kalau jimat namanya itu. Ya enggak? Innaha wahinah, inzi'ha. Lepaskan kata Rasulullah. Fa innaha la tuziduka illa wahna. Sesungguhnya yang macam ini tidaklah menambahkan kepada engkau illa wahna, kecuali engkau semakin lemah. Lemah akidah ke Allah, dan lemah pula fisik awak, kemudian lemah pula pertahanan awak dari gangguan. Sebenarnya dengan adanya benda-benda model itu, awak semakin rentan diganggu. Malah kadang-kadang itu paimbau, Pak. Paimbau supaya para pengganggu tiba. Ya, paimbau jadinya supaya para pengganggu tiba. Sama dengan orang memasuk-masukkan benda-benda ke dalam tanah dekat rumah, niatnya apa? Supaya rumahnya tidak diganggu, supaya keluarganya tidak diganggu. Betul tak? Padahal dengan ada itu, para pengganggu malah datang. Itu ibarat sumber sinyal tuh. Ketika dia letakkan, para pengganggu jadi berdatangan. Di Pekumbu ada seorang ibu dari Maninjau datang. Ibu ini berkata anak gadisnya yang sudah berumur 28 tahun, anak gadis itu dibawanya, ya. Anak gadisnya ini mengalami berbagai macam gangguan. Satu rumah juga mengalami berbagai macam gangguan. Anak gadis ini juga kadang-kadang pingsan di mana-mana tempat. Kadang-kadang dia histeria, kadang-kadang dia kesurupan, macam-macam lah yang menimpa anak gadisnya. Kemudian saya coba untuk meruqyahnya. Tidak berkesan. Saya katakan lepaskan apa-apapun jimat yang ada di badannya. Ya. Setelah dilepaskan, diruqyah masih belum mempan. Saya katakan ada enggak di rumah ditanam sesuatu? Katanya penjaga rumah, katanya untuk melindungi rumah dari kejahatan, melindungi keluarga. Ada kata ibu itu. Saya katakan sebelum itu dilepas, sebelum itu dibuang, sebelum itu dibongkar dan dimusnahkan, selama itu tidak ada doa yang akan tembus untuk orang ini, untuk anak ini. Tidak ada ruqyah yang akan berpengaruh kepada dia. Karena Allah masih mengharamkan orang ini dapat rahmat, masih mengharamkan kalian sekeluarga dapat rahmat. Ruqyah itu pengundang rahmat. Rahmat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu bisa menghancurkan segala kejahatan jin, sihir, setan. Sementara kekuatan menghancurkan itu dihasilkan dari rahmat Allah. Allah haramkan rahmatnya selama apa-apa saja ditanam-tanamkan tadi, yang diyakini bisa menjaga rumah, melindungi rumah, keluarga dan sebagainya, tidak dimusnahkan dan dibuang. Lalu Bapak Ibu, akhirnya sang ibu itu ngaku bahwa di rumahnya sudah lebih dari 23 barang yang dimasukkan. Ada di dalam, ada di luar. Panjang mengenangannya, banyak lainnya bu. Cie saja cukuplah untuk menjadikan rumah itu terhalang dari rahmat Allah. Takkan didatangi malaikat, malah yang banyak datang adalah jin dan setan. Pulang ibu dulu ke Maninjau, barasiahkan rumah itu sedolahnya. Termasuk yang Allah di bawah keramik, yonya bu. Selama ibu tak kena, bongkar sedolahnya. Begitu pak. Jadi itu kepercayaan.
Nah, sama dengan benda wahinah tadi, lepaskan kata Rasulullah. Artinya buang itu. Itu kepercayaan. Dinul Islam, ajaran yang pertama yang disuntikkan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah tentang masalah akidah, tentang masalah iman, tentang masalah kepercayaan. Luruskan itu dulu. Nak namu ada kami ya, kami menuri apa yang lah dari zaman Yesua. Ya terserah. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masalah kepercayaan, ya. Masih tetap seperti itu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau kalian maksa tidak mau percaya seperti yang diajarkan Nabi, terserah. Kalau kalian kafir dengan yang diajarkan Nabi, terserah. La ikraha, tidak ada paksaan. Jadi begitu ya, tidak ada paksaan. Dalam urusan agama, dalam urusan akidah, dalam urusan kepercayaan, tidak ada paksaan. Kau percaya dengan yang diajarkan Nabi, terimalah. Yang tidak percaya, ingkarilah. Tapi di akhirat tanggung akibatnya. Yang tidak mengikuti akidah iman kepercayaan dari Rasulullah masuk neraka. Jangan salahkan. Ambo kan dulu lah bersyahadat, ambo dulu di dunia lain solat, ambo dulu malah haji, bu hajah, pak haji, ambo dulu. Tapi bam aku masuk neraka karena engkau sirik. Akidah yang benar, akidah yang diajarkan Nabi. Iman yang benar, iman yang diajarkan Nabi. Ingin masuk surga, akidahmu, imanmu harus sama dengan iman dan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah apa saja? Dalam masalah roh. Ambolah bolong-ulang mau sampaikan ke Pak Ibu. Adolo di Indonesia kok kepercayaan roh gentayangan. Iya dong itu. Roh gentayangan. Sianu tidak diterima bumi jadi hantu. Roh penasaran, roh balas dendam. Ya dong itu Pak. Kan itu yang terang ada awak kau. Si manis jembatan Ancol. Sianu jandoan tua dalam keadaan buntiang mati gantung diri, kini jadi kuntilanak. Banyak kepercayaan yang tidak karu-karuan terkait dengan kematian gua. Banyak sekali. Kalau dipulangkan kepada Islam, simple, sederhana, mudah dipahami. Kalau dikembalikan kepada Islam. Bagi dikembalikan kepada Islam. Menurut Al-Quran yang diajarkan Nabi Muhammad dan Nabi menjelaskan isi Quran. Kata Allah, wa mi waraihim barzakh. Barzakh ila yaumi yub'atsun. Barzakh itu apa artinya? Dinding gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Itu dinding gaib. Orang yang hidup di dunia ini namanya hidup di alam dunia. Di alam dunia. Orang yang sudah meninggalkan dunia masuk ke alam barzakh. Barzakh itu artinya apa? Dinding maha kokoh yang tidak akan pernah orang di dunia bisa bersobok dengan orang yang sudah di alam barzakh, atau orang yang sudah di alam barzakh bisa jalan-jalan ke dunia melihat-lihat orang yang masih hidup di dunia. Simple, sederhana, titik. Orang yang lama mati sadatnya indah, tidak akan bisa mencalik yang masih hidup. Itu sih kesimpulannya. Orang yang hidup takkan bisa berkomunikasi dengan yang sudah mati. Kenapa? Ada barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Barzakh itu adalah dinding gaib yang maha kokoh yang tidak bisa ditembus oleh apapun dan siapapun, ya, sampai hari kiamat. Dan itu tidak bisa dilihat dengan panca indera, tidak bisa ditelusuri dengan teknologi, dengan satelit. Itu namanya barzakh. Begitu Bapak Ibu. Sudah, kalau begitu teori-teori roh gentayangan dan lain-lain itu semuanya langsung amblas. Kenapa? Nyolah mati, Allah mati saja. Firaun yang sudah mati di zaman Nabi Musa, kini rohnya di alam barzakh. Tempat roh itu salah satu di antara dua saja. Kalau tidak beruntung, yaitu ditempatkan di taman di antara taman-taman surga, letaknya di atas langit, atau di dalam perut bumi disiksa pagi, petang, siang, malam sampai hari kiamat. Dua itu tampaknya. Kalau yang di atas namanya a'la illiyin. Satyo ada acara kematian yang sempat hadiri, Bapak Ibu sempat hadir, mendengar kaji kau kan?
Bagaimana roh yang beruntung, beriman, diletakkan di taman di antara taman-taman surga sampai hari kiamat. Dan dia tetap situ. Nak dia cerita, dia celek keluarga dulu sebentar. Taragak celek anak, taragak celek bini, taragak celek laki. Nak tu loh. Maaf Bapak Ibu, kan ada satu dua kita dengar, ya. 3 hari pertama setelah kematiannya masih duduk dalam bilik baru. Mencelek sianan tibu. Seminggu setelah kematiannya, dia dalam bilik dengan dalam rumah, ya. Masih di situ lega-leganya baru. Kemudian sampai puluh hari setelah kematian dan tu dalam rumah jual halaman rumah, malah lala situ baru. Berikut 100 hari, sehingga ada istilahnya menuju hari, menuju hari, mampir 40 hari, menyerati hari dan seterusnya. Ya betul Bapak Ibu. Ya, kepercayaan seperti itu masukkan ke bab iman dan akidah. Padahal sekali lagi orang yang lah mati langsung ada di alam barzakh. Masuk waktu tu. Kucik baru kau nyodo bara? Ada 5. Ada 5. Kini cik baru tinggal ampek lah. Nan cik kau sedang tak lama awak menggoyang baru kan? Lah berbunyi lo beliau. Tu benar rancak. Alah dulu tu ya. Tapi waktu tu lah masuk. Nyep, bisa panjang. Kalau begitu, azanlah dulu ya. Awak tambah 15 minit sesudah azan baru awak isya. Ini ketujuh. Okeylah. Silakan kita simak dulu azan. Bismillah. Biarlah menulis dulu ya. Beko yang lebo apa beko tinggal foto silai. Zaman siswa awak menulis tangan. Kalau kini pakai foto. Tapi kalau adanya nak menulis kini berkahnya lebih tinggi daripada memoto. Jadi nan agama Islam ko ada 5 dan yang ko dibawa di Nabi. Yang pertama masalah iman dan akidah. Yang kedua masalah ibadah-ibadah dan amalan-amalan. Dan ibadah ko terbagi 2, mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah aktual. Ya. Ibadah-ibadah ritual ko baca contohnya solat 5 waktu, puasa Ramadan, membaca Quran, ya, sedekah, umrah, haji, itu yang namanya ibadah ritual, mahdoh. Yang ibadah aktual atau ghairu mahdoh sepertinya apa? Ibadah yang aktual. Aktual ini artinya seluruh yang kita kerjakan 24 jam selain yang ritual tadi. Manggaleh awak selama kita pakai dengan cara Islam menggalih itu ibadah. Gitu. Beranak pinak awak, babini kita, basuami kita jalani hidup berumah tangga itu dengan cara Islam, berarti ibadah tu. Ya, namanya ibadah aktual. Menghukum kita di pengadilan, kita hukum dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dengan hukum Allah, maka namanya ibadah. Ibadah aktual. Baru awak tinggalkan ubat-ubat yang haram. Kita pakai obat-obat yang halal. Kita berobat dengan cara yang halal. Tidak mau dengan cara yang haram. Selama seperti itu kita melakukannya, berobat pun ibadah. Itu ibadah aktual. Ya. Memimpin kita. Ternyata kita memimpin dengan adil. Kita memimpin tidak menzalimi. Kita memimpin, kita jaga betul hak rakyat dan orang yang kita pimpin. Kita memimpin dan seterusnya. Maka selama kita memimpin, karena kita menjalankan cara Islam dalam memimpin, kepemimpinan itu sendiri adalah ibadah. Pemerintah sendiri adalah ibadah aktual. Begitu ya. Jadi kalau begitu, Masya Allah, ibadah aktual ini sangat luas. Ibadah ritual, sampai ruangannya. Solat 5 waktu. Kuah. Jadi Bapak Ibu, kalau begitu, Buya, hampir seluruh hidup kita ini ibadah. Iya. Bukankah Allah berfirman begini bunyinya ya? Coba, pasti Bapak Ibu semua sering mendengar ayat ini dan sudah tahu artinya. Wa ma khalaqtul jinna. Apa artinya nih? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia wal insa illa kecuali liya'buduni. Insa illa kecuali
liya'buduni, untuk beribadah kepada aku. Iya, kita ini Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini surat Az-Zariyat ayat 55 ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah ritual dan ibadah aktual. Maka 24 jam waktu yang Allah kasih kepada kita, ke 24 jam itu pakai untuk menyembah Allah. Pakai untuk menyembah Allah, Bapak Ibu. Saya ingin beristri. Carilah, kalau menurut agama gua, carilah istri yang orang seagama Jawa. Gitu dulu. Carilah istri yang lain menjalankan agama, lain menutup aurat, lain sembahyang 5 waktu, lain taat ke orang gaeknya, lain jauh dari pepacaran, dari maksiat segala macamnya. Carilah istri yang solehah. Baru nak rancak, baru yang berpendidikan, baru yang bapiti dan keturunannya bagus. Ibaratnya begitu, Bapak Ibu. Okey, awak jalankan seperti itu cara mencari bini. Maka selama kita dalam proses mencari istri, kita dianggap sedang beribadah. Ambo punya anak gadis, banyak orang tiba melamar. Ambo pilih di antara mereka. Maka tekad saya memilih calon menantu itu pun adalah ibadah. Bapilih mana ko? Ada 10 dan tiba. Dari 10 ko, 3 yang agak lain kue agamanya. Dari 3 ko, sialai dipilih lu balik. Akhirnya istikharah kepada Allah yang meminta. Itu ibadah tu. Sesudah duduk ya, lah sama-sama ketujuh, akhirnya terjadi akad nikah. Nah, akad nikah model yang benar itu bagaimana? Model barat, model gereja, model musaji, model apa? Itu kalau kita lakukan model Islam seperti yang diajarkan dalam Islam, maka kita ada akad nikah itu ibadah. Malam pertama, sampai model itu kok Pak? Malam pertama, malam pertama ala barat. Maka mereka malam pertama, dulu dalam Islam, wuduk dulu suami istri, ya kemudian bentangkan sejadah suami istri, lalu mulai solat dulu 2 rakaat. Setelah solat berdoa kepada Allah, letakkan telapak tangan kita di atas kepala istri, kemudian doakan istri, kemudian ciumi ubun-ubun istri, kemudian barulah mulai bercerita dengan istri, bercengkrama, bergembira dulu sampai sama-sama tenang, sampai sama-sama ya, kalau seandainya malam itu belum klop, lanjutkan malam kedua, akhirnya sampai kita berhasil melakukan yang pertama. Itu ada caranya dalam Islam. Lakukan itu, Bapak Ibu, maka selama itu dilakukan, dianggap kita sedang beribadah kepada Allah. Masya Allah. Malam pertama tu malam kedua, malam ketiga, tahu-tahu istri memberi info, bang, saya sudah hamil. Apa yang diucapkan oleh suami ketika dengar istrinya hamil? Alhamdulillah. Dia pegang perut istrinya, dia bacakan doa, dia tiup ya doanya. Setelah itu hari-hari sang suami di luar mencari rezeki yang halal agar istrinya betul-betul mendapatkan makanan. Dan seterusnya sampai istri hamil ke bulan ke-6. Apa yang dilakukan sampai istri mau melahirkan? Apa yang dilakukan? Apa yang harusnya dimakan oleh istri? Apa yang harusnya ditinggalkan oleh istri? Semua perlakuan suami istri ini terhadap menyambut kelahiran anak itu ibadah. Masya, iko baru laki bini gua. Bapak yang pergi berdagang keluar. Salamu wakatu alun masuk alai, ambo boleh mengalih. Tapi lah tadanga, hayya ala salah, tutui kadai. Tutui kadai. Barantian dulu kegiatan. Ya, apapun aktivitas, dahulukan. Maka menggalih tadi ibadah. Mencari rezeki yang halal. Ada kesempatan nak mengicuh orang. Ada kesempatan yang membali orang butuh. Ya, sementaranya tak tahu kau yo sekilo tindak. Awak nan tahu, awak jujur. Awak agih kenyunan sabananya. Awak pilihkan rancak untuknya. Maka itu ibadah. Jadi nan ibadah kau apa? Yang dikakok 24 jam. Nan ritual kau seketik kau nyo. Nah, selama kau maaf Bapak Ibu, orang beribadah di ritual saja nyo, betul tak? Orang beribadah di ritual saja nyo. Harusnya ibadah kita juga sampai ke tingkat barulah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia yang mereka hidup 24 jam kecuali mereka pakai dalam rangka untuk menyembah saya. 24 jam menyembah Allah. Jalankan yang diajarkan Rasulullah, yaitu orang yang mau mematuhi saya, mengikuti apa yang saya ajarkan. Nabi itu orang pun tidak? Orangnya tu. Ya orangnya. Tidak malaikat doh. Berarti yang dibuat di awak sebagai manusia, Nabi buat tak? Nabi makan tak?
Nabi lalu enggak? Nabi sakit enggak? Nabi galak enggak? Nabi sedih enggak? Ada enggak keluarganya meninggal? Ada enggak beliau mengalami kemenangan dan sebagainya dan sehingga beliau berbahagia? Seluruhnya yang dialami dan dijalani oleh Rasulullah sebagai manusia alami, tiru Rasulullah. Gitu maksudnya Pak. Ya, tiru Rasulullah. Kok tiba kemalangan, model Rasulullah lah awak kemalangan. Jangan sampai berguling-guling pula di lantai. Bantu-antuan kepala, baca cabian pakaian, ya, baca campaan banyak UFO melayang. Jangan sampai kita seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya Ustaz, Buya, Rasulullah kan jadi contoh awak. Maka tolok dah imannya itulah. Tak ada orang bisa mengalahkan dah. Kalau begitu, tidak tolok awak model Rasulullah dah. Apa kata Allah di surah At-Taubah ayat 100? Tiru para sahabatnya. Kalau Nabi terlalu tinggi kau contoh Buya. Sahabat Nabi tu orang juga tak tu? Ada laki-laki dah pedusi kan? Berarti para isteri-isteri para sahabat seluruhnya jadi contoh. Surah At-Taubah kau? Ayat 100. Siapa yang meniru para sahabat wajib masuk surga, kata Allah. Siapa yang meniru para sahabat wajib masuk surga. Jadi kalau Rasulullah ketinggian Rasulnya wak tiru, orang yang selain Rasul malah sahabat. Sahabat tu orang sadolahnya tu. Ya. Adonan muda, adonan tua, adonan gaek, sama tunya ya. Tua gaek. Pokoknya adonan pedusi, ada yang laki-laki, adonan kenek, ada yang gaek. Pokoknya mereka manusia. Mereka mengalami apa yang kita alami, tiru bagaimana mereka dalam hidup. Kenapa demikian? Karena Allah menjamin semua sahabat, semua gaya hidup mereka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi nak takluk wak tiru para sahabat. Tak ada alasan nak dah. Sahabat tu sekali lagi orang model awak juga. Bahkan banyak tak pandai tulis baca. Jangan kata mek S1 legua, SD sini nak do mereka surang je tu. Ya itu Pak. Sahabat Nabi tu ada yang tamat SD tak? Mana ada SD ketika tu? Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, paham dia awak kini bahawa yang harus kita ikuti dari Rasulullah SAW adalah 5 perkara ko. Dan 5 ko lah yang isi agama. Agama Islam 5 ya isinya. Tentang iman, akidah, kepercayaan itu yang pertama. Yang kedua tentang ibadah-ibadah dan amalan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, awak masuk kemari lagi kau. Awak baru sampai di siku baru. Dan iko pun lalu duduk sadolahnya lah. Alun nak kaca nak bidang kau lah. Iko alun oleh, iko alun banyak kaji besok kau punya. Banyak. Lain mau ngaji Pak Ibu? Betul ya. Jadi kalau mengaji, kalau bisa bagian niko kau ndak diapui baga. Tapi adalah ustaz ke mengaji kau nyapi kau. Adalah mantap berarti kau ditinggalan cik kau supaya sampai tamat kaji kau ikut nak kita papi lah. Baik Bapak Ibu, mari kita solat Isya. Mudah-mudahan nan sangenek nan malam kau ya. Insya-Allah tapaci endaknya bahwa iduit kau yang nak boleh lapis dari maikui Nabi. Itu pada intinya. Idik kau nak boleh lapik dari mengikut Nabi. Dan tak boleh agama kau dipisah-pisah dah. Dan ikut bagian agama, ikut bagian dunia. Jangan sesatuan bagian dunia. Bapak Ibu, tidak. Kita tetap memastikan bagian agama mencakup seluruh hidup kita. Ya, agama kau mencakup seluruh hidup. Kau kantor kan jangan bawa agama kemari. Jangan bawa ayat kemari. Astaghfirullahalazim. Ada yang punya mental, kau kantor kau. Jangan baca-baca ayat di situ. Itu mentalnya. Maaf, itu yang disebut dengan sekuler. Memisahkan agama dari urusan padahal dunia ko dikakuk di agama kesedalahnya. Udkhulu fis silmi, masukkan diri kalian ke dalam Islam secara sempurna. Ya, di kantor kita beragama. Di parak kita beragama. Di kadai kita beragama. Jadi nelayan kita tetap sebagai orang yang beragama. Sebagai suami pakai agama. Menjadi isteri pakai agama. Begitu Pak. Kita ko idui untuk menyembah Allah. Menyembah Allah. Kau lah yang disebut dengan jalankan agama kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jelas Bapak Ibu? Leh. Alhamdulillah. Cukup ya. Mari kita akhiri dan kita salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan sehat badan. Bulan bisu lah Ramadan ya.
Lah Ramadan saya insya-Allah. Jadi Pak Alai, lapis Ramadan nak lanjut pengajian nak ya. Bapak Ibu, nyoba itu salah kuncinya. Mengganti apa tangga? Bila minggu besok. Anda itu dah. Cuba cari ambo Selasa nan kedua Selasa nan kampe ambo mesti di Bukit Tinggi. Jamiat 3 balik gua. Itu Selasa kedua Selasa kampe. Makanya ambo magis ikut Selasa ketiga kan. Selasa pertama pokoknya wak cari lah deh. Kalau ada waktu yang Selasanya mau nak mesi dah, boleh di apa ke Pak Jono nanti kanan-kanan je lah melalui Abid tu sia. Indak. Indaknya Selasa. Tapi kan malam awak ada tarawih kan. Allah ada ustaznya kan. Jangan sampai berlimpik lo ustaz. Jadi itu salah. Kalau nak tak aja sebelum Ramadan. Kalau tidak tak aja sebelum Ramadan, kita jadikan sesudah Ramadan. InsyaAllah ya, Bapak Ibu. Nah, indakna hari Selasa pokoknya. Tidak beliau yang mengangan-angan mereka. InsyaAllah. Ambo kalau lah mau deko, saya tidak diapih dah. InsyaAllah bergairah ambo datang kemari. Lah do papan tulis gua. Bisa-bisa ke Pak Ibu nan lai ingin memacik takabir ilmu ke bawa je lah pena pitului. Muda zaman siswa ya menulis lah balik. Nampak dia kami jauh mana ketek lo tu. Pakai teropong. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, billahi taufik wal hidayah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.